sudah membuat kabar atau berita bohong yang membuat yang bersangkutan itu kemudian saya nilai menikmati dari kasus ini. Dan sudah tersebar kemana-mana. Ada yang naikkan ke YouTube, Instagram, Facebook, banyak yang menulisnya. Ya, jadi sekali lagi saya terzalimi, saya dirugikan, ya. Tapi saya tidak perlu cengeng, ya. Saya tidak nangis, ya. Saya justru tegas, saya sampaikan, dan saya tidak perlu kemudian harus playing victim, tidak. Karena saya memang victim yang sebenarnya, ya. Saya tidak playing dan saya bukan aktor, ya. Saya melakukan ini, apa yang saya katakan A adalah A, ya. Jadi kalau ada aktor itu bisa jadi apa yang A itu benar-benar A. Tapi saya bukan aktor, saya menyatakan ini tindakan yang layak untuk mendapatkan laporan, dan alhamdulillah laporan ini sudah diterima. Terima kasih kehadirannya rekan-rekan. Saya alhamdulillah sore hari ini bersama sahabat saya, penasehat saya, yaitu Pak Pitra Romadhoni, ya, barusan selesai membuat LP atau laporan polisi, ya, tanda bukti lapor untuk tersangka yang meskipun di sini masih dalam lidik, ya, tetapi nanti saya perhatikan. Tapi tentu teman-teman sudah tahu semua bahwa yang bersangkutan adalah saya baru tahu dia adalah seorang artis sinetron, ya. Mohon maaf karena saya nggak pernah nonton sinetronnya, ya. Dan apalagi sinetronnya sudah nggak diputar lagi sekarang. Jadi ya saya tidak tahu, berinisial LA, ya, gitu. Nah, apa yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik dan pemutarbalikan fakta. Jadi yang bersangkutan, saudara LA ini telah mencemarkan nama baik dan memutarbalikan fakta dengan mengunggah di Instastory-nya, ya. Ini semua menjadi alat bukti hukum, ya. Jadi mulai hari ini, ya, ini sudah menjadi alat bukti hukum untuk teman-teman yang lain, ya. Hati-hati kalau memposting ini sekarang, ya, gitu. Karena mulai hari ini, mulai saat ini sudah menjadi alat bukti hukum. Termasuk juga sampai kepada IG story dia yang terakhir, ya. Itu sudah. Jadi sudah ada 6 capture, ya, 6 set capture dan 1 video dari IG dia, Lucky Alamsyah official yang kita jadikan alat bukti. Nah, apa yang membuat saya harus melaporkan? Karena apa yang dia ceritakan dalam IG story itu adalah kabar bohong. Ya, sekali lagi saya ulangi. Apa yang dia ceritakan itu adalah kabar bohong, fitnah, dan pemutarbalikan fakta. Kejadian sebenarnya memang sempat ada persinggungan lalu lintas. Tapi berdasarkan analisa yang sudah saya konsultasikan juga dengan teman-teman dari Lantas, kalau itu mau diselidiki, bahkan kalau mau diterapkan pakai TAA, ya, Traffic Accident Analysis, ya, bisa dibuktikan bahwa sebenarnya sayalah yang justru menjadi korban. Karena kejadiannya yang ada di Jalan Pemuda hari Sabtu malam tanggal 22 Mei adalah saya sedang di lampu merah, jalur kedua dari kanan, akan masuk jalur ketiga dari kanan, rifting atau sen kiri, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan kencang yang kemudian menyerempet. Jadi saya diserempet. Dan kalau dianalisis dari alat bukti, nanti dari kendaraannya akan ketahuan mana yang terempet, mana yang diserempet. Karena yang panjang itu adalah yang menyerempet, ya, gitu. Jadi itu clear, ya. Dan malam hari itu sebenarnya saya memang tidak mau penyelesaian di TKP karena dia sudah ribut di sini. Jadi begitu kejadian, driver saya langsung mengklakson, orangnya berhenti, kemudian orangnya turun, langsung marah-marah di samping jendela sopir saya, ya. Dan yang saya menjadi heran lagi, ketika jendela itu dibuka, ya, saya merasakan betul energi dia untuk marah tambah besar, ya, gitu. Jadi dia kayak tampaknya kaget gitu atau senang gitu, ya, melihat saya ada di dalam. Kemudian dia marah-marah, dan saya bilang nggak usah marah-marah di sini, ayo kita selesaikan di kantor polisi terdekat, ya, kita selesaikan di kantor polisi terdekat. Dia tidak mau, dia bilang selesai di sini di pinggir jalan. Saya bilang tidak mungkin selesai di pinggir jalan. Dan saya kemudian bilang, maaf,
saya harus siaran jam 7 di salah satu TV yang ada di dekat sini, di Pulau Gadung. Ya, saya tadinya menyebutkan nama TV-nya, tapi ini demi etika tidak saya sebutkan nama TV-nya. Ya, saya harus siaran jam 7 live di TV yang ada di dekat Pulau Gadung. Saya bilang gitu. Nah, kemudian saya bilang gini, kalau mau nggak di sini, oke, di studio TV-nya saja di halaman. Kemudian saya meninggalkan. Nah, sebelum saya meninggalkan sana, sebenarnya ada satu lagi tindakan tidak terpuji yang dilakukan. Dia menggedor kaca jendela driver saya itu sampai 2 kali. Ya. Dan itu masih belum saya hapus sampai sekarang. Misalnya akan digunakan oleh Pidum. Ya. Tapi kemarin sudah saya konsultasikan. Sayangnya memang itu tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan, itu bisa jadi alat bukti hukum. Sayangnya tidak ada kerusakan. Nah, jadi akhirnya kenapa saya melaporkan ini? Kejadiannya kemudian berlanjut ketika di studio di halaman stasiun TV yang tersebut, saya meminta kepada Satpam untuk manggil petugas polsek terdekat. Ya. Kemudian saya memang ditarik oleh teman-teman, ada presenter, ada penyiar, ada juga produser dari acara itu. Pak Roy, kita sudah mau mulai nih, jadi harus ke atas. Oke, karena saya bukan juga driver yang bersangkutan, jadi jangan salah ya, saya bukan drivernya. Kemudian saya juga hanya penumpang. Saya naik ke atas, saya bilang pada driver saya, tolong selesaikan dengan anggota kepolisian. Ya, jangan sampai selesai tanpa anggota kepolisian. Saya siaran, selesai siaran, saya turun, saya tanya ke orangnya, saya tanya ke driver saya, loh mana orangnya? Pergi Pak. Terus saya tanya Satpam, pergi Pak, sambil marah-marah. Dia bahkan memarahi satpam-satpam di situ. Satpam-satpam di TV itu bisa teman-teman tanya. Ya, kelakuan yang ada pada hari itu. Ya, jadi dia marah-marah dan dia pergi sebelum polisi datang. Ya, jadi dialah yang kabur. Jadi ada 2 hal. Bukan saya yang kabur. Seperti cerita dia, saya kabur dari TKP kemudian dikejar. Kalau kabur, driver saya bisa nyopir cepet banget dan dia akan terkejar gitu. Tapi saya memberitahu. Bahkan ketika ada traffic light di depan, saya bilang, saya tunggu juga merah, lampu merah saya juga tunggu dia ada di belakangnya. Kalau enggak, sudah kita lewat aja. Nah, jadi intinya ada ini, teman-teman semua. Sehari sudahnya, hari Minggu pagi, saya kaget karena saya tiba-tiba membaca salah satu berita yang saya tidak menyalahkan situs berita. Ya, saya tidak menyalahkan media. Ya, itu tugas teman-teman berdasarkan sumber berita yang ada. Di situ ditulis mantan Menteri RS melakukan tabrak lari. Jahat banget. Ya gitu. Kaget saya, lu kok bisa begitu? Ternyata itu bersumber dari IG-nya postingan seseorang yang baru saya tahu kemudian kalau dia artis ini. Nah, jadi di sini dia juga menulis tidak hanya inisial nama saya, ya, tetapi dia menulis mantan menteri, ya. Dia nulis juga hal-hal yang tidak ada hubungannya, nulis soal Indonesia Raya, bahkan foto mobil saya jelas ada di situ, nopolnya juga kelihatan, ya gitu, ada di situ. Malah dia mencela saya dengan menyebut same URS, ya. Dan RS ini memang disengaja oleh dia sebut, ya gitu. Dan dia rupanya berusaha untuk licik. Sekali lagi, dia berusaha untuk menghindar. Karena dalam postingan berikutnya, dia seperti agak ketakutan, bilang, saya tidak nyebut nama loh, saya hanya nulis inisial. Gitu. Meskipun hanya nyebut inisial, ya, tapi saya disebut mantan menteri. Kemudian ada petinggi partai, padahal saya sudah bukan lagi petinggi partai. Dan yang menarik dalam IG dia berikutnya, dia masih juga mengatakan, saya bukan petinggi partai, saya tidak punya preferensi apa-apa. Loh, itu semakin menunjukkan kalau dia punya niat. Nah, jadi dari hasil ini teman-teman, niat yang kurang baik dari yang bersangkutan, ya, di dalam postingan di sosial media inilah yang saya laporkan. Jadi bukan kecelakaan lalu lintasnya, bukan dia pemukulan terhadap kaca jendela saya, yang itu sebenarnya bisa juga dilaporkan semua, ya, kalau mau. Tetapi saya menghargai petugas kepolisian, masih banyak tugas lain yang lebih penting dari hanya sekedar mengusut kasus serempetan kecil, tidak ada korban, tidak ada kerugian material, apalagi korban jiwa, yang
terjadi pada laka lantasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaca saya juga alhamdulillah tidak pecah ya. Kalau pecah memang bisa jadi bukti. Tidak juga. Jadi kan terlalu berlebihan kalau itu harus diperiksa di tindak pidana umum. Maka kasus ini, jadi kalau ada yang kemudian mempertanyakan kenapa justru kasus ini yang mengemuka, inilah efek dari kelakuan dia yang kemudian memposting hal-hal yang tidak pada benarnya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya melakukan tindakan ini bukan main-main ya. Saya sudah akhirnya membuat saya akhirnya membuat laporan kepolisian ya. Nomornya ada di situ ya. Saya akhirnya membuat LP, surat tanda lapor. Maaf ada yang saya tutupi, bukan apa-apa demi kebaikan bersama ya, alamat saya dan juga nomor handphone ya, barang bukti lengkap, saksi lengkap ya, saksi ada semua, salah satunya penasihat saya ya, yang ada di samping saya Pak Pitra Romadhoni, dan juga ada ahli IT juga yang nanti bisa dihadirkan juga. Karena apa? Ini permasalahannya adalah permasalahan cyber yang disangkakan adalah melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sekarang sudah direvisi jadi nomor 19 tahun 2016 dan pasal pencemaran nama baik. Jadi sekali lagi itu teman-teman, kemajuan hari ini. Jadi saya serius, saya tidak main-main dengan kasus ini karena ini sudah benar-benar mencemarkan nama baik, sudah membuat kabar atau berita bohong yang membuat yang bersangkutan itu kemudian saya nilai menikmati dari kasus ini. Dan sudah tersebar kemana-mana. Ada yang naikkan ke YouTube, Instagram, Facebook, banyak yang menulisnya. Ya, jadi sekali lagi saya terzalimi, saya dirugikan, ya. Tapi saya tidak perlu cengeng, ya. Saya tidak nangis, ya. Saya justru tegas, saya sampaikan dan saya tidak perlu kemudian harus playing victim, tidak. Karena saya memang victim yang sebenarnya, ya. Saya tidak playing dan saya bukan aktor, ya. Saya melakukan ini, apa yang saya katakan A adalah A. Ya, jadi kalau ada aktor itu bisa jadi apa yang A itu benar-benar A. Tapi saya bukan aktor, saya menyatakan ini tindakan yang layak untuk mendapatkan laporan dan alhamdulillah laporan ini sudah diterima dan masuk sebagai ranah hukum. Jadi laporan sudah diterima. Jadi sekali lagi sekarang silahkan untuk yang bersangkutan inisial A mulai sore hari ini sudah layak dipanggil terlapor. Ya, jadi inisial A, inisial LA ya, itu sudah terlapor di Polda Metro Jaya dan kemungkinan ya kalau ada yang akan melaporkan lainnya bisa jadi juga karena ITE itu bisa diakses di mana-mana. Sekian, terima kasih. Pak Roy berarti Bapak minta maaf karena di dalam unggahannya Bapak tidak minta maaf. Jadi sebenarnya Bapak minta maaf atau betul? Enggak. Memang saya tidak minta maaf. Karena mohon maaf saya juga nggak salah. Ya. Saya memang tidak pernah minta maaf. Karena saya memang tidak salah. Justru saya yang diserempet. Logikanya di mana kok saya minta maaf? Ya. Saya bukan arogan, bukan sombong ya. Gitu. Kalau ada seseorang yang kemudian tidak salah, kemudian minta maaf, mungkin niatnya baik. Tetapi kalau lihat perilakunya dia hari itu, ya dengan dia sudah keluar duluan, kemudian tiba-tiba sudah marah, langsung apa ini? Karena karena driver saya mengklakson, itu saya sudah melihat niatnya tidak bagus. Pak, dia menyebutnya RS, ciri-ciri apa yang membuat Bapak akhirnya merasa RS itu harus Oke. Siapa RS yang mantan menteri? Siapa RS yang mobilnya Fortuner hitam dengan nomor ini, RFR ini? Ya. Siapa RS yang dia masih sebut petinggi partai? Ya, padahal bukan lagi. Ya gitu. Kemudian bahkan dia sebut-sebut soal kasus Indonesia Raya segala. Apa hubungannya? Ya, gitu. Jadi ya wajar lah kalau sudah mengarah dan alhamdulillah kata beberapa penyidik tadi ya kalau memang RS itu tidak masuk ya berarti tidak diterima. Alhamdulillah laporan ini diterima. Ya, jadi clear ya. Jadi sekarang sudah naik statusnya menjadi terlapor. Padahal sebelum melaporkan mungkin ada upaya mediasi nggak sih daripada melapor gitu? Saya belum bahas ke sana dan meskipun kemarin ya Pak Dir menyampaikan kalau nanti salah satu ada upaya mediasi, jawaban saya tegas dan jelas. Saya mau melakukan mediasi dan saya mungkin tadi ada pertanyaan apakah saya akan memaafkan? Ya, mungkin sebagai orang biasa dan kita makhluk beragama,
saya mungkin melaporkan dengan catatan satu, kalau dia sudah bikin pernyataan maaf di atas materai di hitam putih, yang satu, yang kedua, dia sudah mencabut semua postingannya tentang saya, meskipun itu IG story itu akan lewat 24 jam, dan dia harus memposting lagi cerita yang benar, tidak cerita khayalan, tidak versi sinetronnya dia, ya, dan kemudian dia sebarkan sampai kepada tidak hanya media sosial tapi juga media mainstream. Itu baru saya akan menilai pantas tidak saya memberi maaf untuk itu, ya. Oke. Terima kasih, Bang.